Muibi, ada satu ruko di daerah Pasar Minggu yang ternyata tuh angker. Nah, yang ngalamin kejadian ini namanya tuh kita sebut aja Dewi ya. Dewi kerja di restoran kecil di salah satu ruko itu. Nah, restoran ini jam operasinya tuh sampai jam 12 malam. Karena fokusnya itu tuh lebih ke orderan-orderan makanan online. Dan kejadiannya ini tuh terjadi di ruko itu. Jadi sekitar jam 11 malam si Dewi nih mau ke toilet. Dan pas dia lagi jalan, ternyata tuh ada satu perempuan yang pakai mukena masuk ke dalam bilik toilet. Nah, karena di restoran itu cuma ada 2 perempuan, si Dewi sama satu temannya namanya Arum, dia mikir itu tuh si Arum. Tapi lama-kelamaan ditungguin sama Dewi, Arum ini tuh gak keluar-keluar dari toilet. Bahkan si Dewi malah ngedenger suara cewek nangis-nangis dari dalam toilet itu. Oh, si Arum nangis tuh. Betul. Akhirnya dipanggil-panggil lah sama si Dewi. Rum lo gak apa-apa? Gak taunya si Arum keluar dari arah kitchen ke toilet. Bukan dari kamar mandi? Bukan. Oh shit. Terus nanya si Arum, kenapa wi lo manggil-manggil gue? Di situ si Dewi kaget kan, jadi dia bengong aja tuh ngeliatin si Arum. Terus si Arum malah bilang, jangan bengong kayak gitu lo, kesambet aja gitu. Di situ si Dewi yang masih kaget ngeliat tiba-tiba pintu kamar mandinya tuh kayak kebuka pelan-pelan gitu. Dan kalian tahu nggak dari dalam toilet itu ada apa? Apa? Jadi si Dewi ini ngeliat ada sosok perempuan pakai mukena, matanya tuh full putih dan mulutnya tuh kebuka lebar gitu. Anjir. Dan kalian tahu nggak endingnya apa? Si Dewi beneran kesambet. Dia nonstop selama sejam nangis-nangis. Anjir. Natmoy, lu berdua kalau misalkan ke kamar mandi pasti main HP nggak? Iyalah. Pasti. Kalau lagi buang air besar gitu ya. Saran gue sih jangan lama-lama lu di kamar mandi buang air besar sambil main HP. Karena takutnya ada yang nemenin lu. Anjir. Makhluk halus. Ini ceritanya dari Maura. Dia tuh malam-malam buang air besar sambil main HP. Nah, nggak sadar dia tuh lagi main HP udah setengah jam. Nah, tiba-tiba di malam itu dia ngedenger pintu kamar mandinya dia diketok, tok gitu. Maura dari dalam bilang, bentar lagi ada orang. Tapi yang dia denger malah ada suara cewek ketawa-tawa kecil gitu. Dia pikir itu ibunya, jahil gitu kan. Ya udah, dia diemin aja. Dia lanjut main HP lagi sambil ya dia buang air besar itu. Nah, nggak lama ada suara lagi, suara ngetok-ngetok sama suara cewek ketawa-tawa kecil. Nah, si Maura tuh lama-lama kesel. Ya ini ngapain sih nyokap gua jahil banget gitu. Makin kesel lagi karena tiba-tiba lampu kamar mandinya tuh mati. Lu malam-malam lagi di kamar mandi gelap ya, sebel kan? Nah, cuman di kondisi gelap kayak gitu karena Maura lagi main handphone, jadi ada cahaya dari HP-nya kan. Akhirnya dia coba ngecek ke sekitaran dia lah. Dan lu tau nggak? Ternyata di depan pintu kamar mandi nih, di depan Maura persis, dia ngelihat ada kuntilanak lagi ngetok-ngetok pintu kamar mandi sambil ketawa senyum-senyum ke arah Maura. Dari dalam. Itu dia. Jadi dari tadi Maura tuh ditemenin sama kuntilanak di dalam kamar mandi, bukan di luar. Gila kan? Binat. Ini kejadian horor dialamin sama salah satu maba Undip namanya Nina. Jadi Nina ini ngekos di salah satu kosan murah ya di daerah Undip. Tapi di sana tuh yang ngekos nggak cuma mahasiswa, ada keluarga, ada pegawai gitulah. Nah, ada satu malam di sebelah kamarnya Nina ini, Nina dengar ada bayi nangis. Berarti Nina sadar di sebelah kamar dia berarti isinya keluarga dong. Tapi yang bikin Nina merinding adalah di sela-sela bayi nangis itu Nina dengar ada kayak suara cewek ketawa. Kayak gitulah. Merinding lah Nina di situ tuh. Nah, makin lama Nina sadar suara ketawa ini kok makin lama makin deket. Dari yang sebelah kamarnya tiba-tiba kayak jalan sampai ke depan pintu kamarnya Nina. Di situ Nina mikir kayak, oh mungkin nih tetangganya nih di depan pintu gua. Dia bangun dari kasur, dia ngintip lah dari hordeng kamarnya. Pas dia ngintip, ternyata di depan kamarnya itu ada kuntilanak lagi ketawa sambil ngendong bayi. Dan bayi itu lagi nangis. Anjir. Binat. Katanya tanda-tanda orang tua yang pengen meninggal ya, dia tuh suka kayak refleks ngelus-ngelus kain, dan dia tuh ngerasa kalau dia tuh dipanggil sama sosok-sosok yang udah meninggal. Iya benar-benar. Ya kan? Katanya gitu. Pernah denger ya lo? Jadi kejadian ini dialamin sama Airin namanya. Nah, Airin ini punya nenek umurnya udah 82 tahun.
Ada satu hari Airin tuh ngeliat neneknya tuh kayak ngelus-ngelus selimut aja gitu. Cucunya notice dong kayak kenapa nenek gue kayak gitu. Ditanyalah sama Airin kayak, "Nek ngapain ngelus-ngelus selimut terus?" Nah neneknya bilang kayak gini Nat. Dia itu pengen banget pakai kain yang sama kakek. Kakek tuh suami si nenek ya. Dan kakeknya Airin ini udah meninggal sekitar 7 tahunan lalu. Oke. Jadi mungkin maksudnya nenek ini kainnya tuh kain kafan. Iya, ya kan? Nah, kebesokan harinya ini tengah malam ya. Nah, jam 1 pagi Airin tuh kebetulan lagi begadang. Nggak tidur tuh, dia belum bisa tidur. Di kamarnya Airin, dia tuh denger kalau dari kamar neneknya ada suara kayak nangis-nangis, orang teriak-teriak. Ya Airin sadar dong kalau itu nenek gua nih gitu. Disamperin sama Airin, dibuka kamar neneknya, ditanya kayak, "Nek kenapa nangis-nangis?" gitu. Nah neneknya ini masih sambil nangis, dia kayak geser tangan tuh lagi kayak gini-gini loh, kayak orang manggil. Nah dia bilang kayak, "Jangan tinggalin aku, jangan tinggalin aku," gitu. Nah Airin bingung kayak, "Jangan tinggalin aku," gitu kan. Nah si Airin sadar tangan neneknya tuh gesernya tuh ke arah pojok tembok. Nengoklah Airin ke pojok tembok itu. Dan pas Airin nengok Nat ke pojok tembok, dia ngelihat ada pocong tinggi banget berdiri di pojokan situ. Aduh. Nah bisa jadi ya, ini bisa jadi ya, bisa jadi itu ya mayat kakeknya Airin gak sih? Dan lo tau gak Nat, 2 hari setelah kejadian itu neneknya Airin meninggal. Aduh, tanda-tanda ya. Iya,